Bayangkan kalian sedang jalan-jalan di taman. Tiba-tiba, kalian menemukan sebuah kaset DVD yang tergeletak di bangku taman. Di kaset itu, kalian menemukan sebuah video aneh yang membuat kalian disturbing. Selamat datang di Rainforce. Kali ini, kita akan membahas sebuah video misterius yang sempat viral di internet yang berjudul 11BX1371. 11BX1371. Video yang berdurasi 2 menit ini memperlihatkan seseorang yang berpakaian kostum Black Doctor di sebuah bangunan terbengkalai. Fokus kamera di video ini sering berubah yang kadang-kadang bisa ngeblur disertai frame rate yang tidak konsisten dan glitch di beberapa bagian video. Sosok Black Doctor ini nampak berulang kali memperagakan semacam isyarat dengan tangannya. Kemudian memperlihatkan sarung tangan kelap-kelipnya tanpa ada pergerakan kamera selama 30 detik. Dia juga beberapa kali memiringkan kepala dan secara random melakukan tipus yang adegannya hanya muncul sekelebat. Belum lagi, kalian akan mendengar suara noise berfrekuensi tinggi yang sangat mengganggu. Video ini sebenarnya menyimpan segudang subliminal message atau pesan tersembunyi di sepanjang video, baik dari visual maupun audionya. Kita akan bahas itu di chapter selanjutnya. Untuk sekarang, kita akan bahas awal mulanya. Pada 12 Oktober 2015, seorang blogger asal Swedia yang bernama Johnny menuliskan sebuah artikel di blog miliknya yang bernama gadgetzizi.com. Sesuai judul, Johnny mendapatkan sebuah puzzle misterius yang dikirimkan melalui pos. Di dalam paket yang diterimanya, dia mendapatkan sebuah CD dengan tertulis sebuah deretan alfanumerik. Ketika masuk ke menu DVD, Johnny disambut dengan foto yang menampilkan tulang belulang dan sebuah tulisan samar 11BX1371. Menu DVD-nya juga menyimpan suara yang hampir sama dengan video utamanya. Johnny menjelaskan bahwa paket yang diterimanya itu asalnya dari Polandia. Dia sempat berpikir, mungkin salah seorang teman mengirimkannya padanya software untuk dia review. Mengingat Johnny adalah seorang pegiat teknologi. Yang ada, dia malah dibuat merinding dan kebingungan dengan banyaknya clue dan puzzle yang berserakan di sepanjang video. Setelah Johnny mempost video aneh itu di website blognya, media-media besar pun datang untuk meliput. Artikel yang ditulis Johnny pada awalnya sempat di-up ke subreddit Creepy dan seketika mendapatkan banyak sekali atensi. Karena banyak sekali yang mendiskusikan hal ini, dibuatlah subreddit khusus untuk membahas lebih dalam video 11BX1371. Dan pada akhirnya, video ini pun menjadi viral di internet. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata Johnny bukanlah uploader awal dari video 11BX1371 di internet. Video tersebut sebelumnya pernah diupload di YouTube oleh seorang YouTuber yang bernama AATBX pada tanggal 10 Mei 2015. Judul dan deskripsinya ditulis dengan kode binar yang kalau diubah ke teks biasa akan bertuliskan seperti ini. AATBX sebenarnya juga sempat ditanyai soal video yang dia upload, dan dia punya versi yang sedikit berbeda dari Johnny sebelumnya. AATBX menyebutkan bahwa dia dikirimkan rekaman video 11B lewat email dari seorang perempuan yang tidak dia kenal. Perempuan itu ternyata menemukan DVD video itu di bangku taman. Secara kebetulan, di tanggal yang sama dengan waktu AATBX mengupload video 11B, di papan diskusi paranormal 4chan, ada salah seorang user menemukan DVD 11BX1371 yang juga tergeletak di bangku taman. Dan pada tanggal 30 September 2015, seorang YouTuber yang bernama Parker Wright juga mengupload video 11BX1371. Di deskripsinya tertulis, "Are you watching?" Bedanya, video yang diupload memiliki kualitas gambar yang super tajam dibandingkan dengan video yang berasal dari DVD atau yang pernah diupload oleh AATBX sebelumnya. Kali ini,
kita akan coba bedah beberapa subliminal message yang ditemukan di video 11BX1371. Beberapa di antaranya hanya muncul sepersekian detik. Pada detik ketiga, ada sebuah kode Morse yang jika diubah ke teks biasa akan bertuliskan Red Lips Like Tent. Tulisan ini merupakan anagram dari kata Kill the President. Pada detik ke-28, muncul kumpulan angka yang merupakan sebuah koordinat ke sebuah tempat yang bernama Gedung Putih. Kemudian, pada menit ke-1.51, sebuah teks alfanumerik muncul, yang jika diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Ngomong-ngomong, eagle atau elang adalah simbol dari negara USA. Beberapa hal lain seperti sarung tangan kelap-kelip itu ternyata sebuah kode Morse yang memiliki pesan tersembunyi sebagai berikut. Ada juga tulisan sekelebat yang merupakan 4 move checkmate atau skakmat dalam 4 langkah. Dari sini, ada kemungkinan bahwa video ini merupakan video ancaman dari sebuah kelompok teroris yang ditujukan ke Amerika Serikat. Kata We Are the Antivirus dan kostum Black Doctor yang kental dengan sejarah wabah pes pada abad ke-17 sudah cukup jelas kalau kelompok teroris yang dimaksud kemungkinan besar terobsesi dengan senjata biologis. Teori ini sebenarnya tidak masuk akal. Kelompok teroris biasanya menyimpan pesan mereka dengan jelas dan ringkas ketika mereka sudah memiliki tujuan yang jelas. Membuat pesan tersembunyi semacam ini hanya akan membatasi penyebaran pesan mereka kepada publik. Kata We Are the Antivirus juga memicu sebuah teori yang menyebutkan bahwa ini adalah semacam ARG untuk mempromosikan sebuah film terbaru yang berjudul Inferno. Film yang diangkat dari novel ini bercerita tentang seorang ilmuwan jenius yang ingin melepaskan virus mematikan untuk memusnahkan setengah populasi dunia sebagai solusi terhadap masalah overpopulasi. Teori ini mungkin terdengar masuk akal, tetapi sulit untuk dipercaya. Mengingat film Inferno dirilis pada bulan Oktober 2016, sementara video 11BX1371 sudah ada sejak bulan Mei 2015. Kampanye promosi film seharusnya tidak selama itu. Selanjutnya, kita akan coba bedah audionya. Kalau kita lihat melalui spektrogram, ada beberapa hal yang bisa ditemukan, seperti tulisan You are already dead. Kemudian, ada sebuah gambar wanita yang dibungkus kantung plastik. Itu adalah sebuah poster film eksperimental yang berjudul The Bunny Game. Dan sisanya merupakan sekumpulan gambar yang sangat disturbing, yang diambil dari film, internet, bahkan korban asli dari kasus pembunuhan Boston Strangler. Kalau kalian penasaran, salah satu gambarnya adalah gambar seorang wanita yang dijadikan Lego. Menu DVD-nya juga tidak kalah creepy-nya. Melalui spektrogram, kalian akan melihat gambar tengkorak. Berbicara soal lokasi, salah seorang netizen Polandia yang bernama Exen berhasil menemukan lokasi asli dari video 11BX1371. Tempat tersebut merupakan bekas fasilitas mental health yang ada di Polandia. Grafiti mata yang kalian lihat di video ternyata belum ada di sebuah foto yang diambil pada bulan November 2013 lalu. Sementara itu, di foto lain yang diambil pada bulan April 2015, grafiti mata itu sudah tergambar di tembok. Bisa disimpulkan kalau video 11BX1371 mungkin dibuat di rentang waktu tersebut. Video ini sempat menjadi internet misteri yang menggemparkan. Banyaknya clue dan subliminal message yang terasa mengancam membuat orang bertanya-tanya, siapakah yang sebenarnya membuat video ini? Singkat cerita, orang-orang mulai mencurigai Parker Wright. Sebab, bagaimana bisa dia mendapatkan video 11BX1371 dengan kualitas super tajam, sementara video yang diupload oleh Johnny dan ATPX sebelumnya, kualitasnya tidak sebagus itu. Salah seorang pengguna Twitter yang bernama Parker G. Wright menyatakan bahwa dia tidak tahu menahu soal video tersebut. Beberapa orang percaya, beberapa diantaranya tidak, mengingat nama Parker Wright bisa berarti siapa saja. Pada saat itu juga,
Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai kreator asli dari video 11px1371. Sekitar akhir November 2015, seorang user Twitter yang bernama Parker Warner Wright muncul. Dia mengaku bahwa dialah kreator asli dari video 11px1371. Dia membagikan banyak sekali bukti yang cukup krusial, seperti topeng Black Doctor dan sarung tangan kelap-kelipnya. Kalau itu belum cukup, Parker sampai membagikan kode program atau source code untuk lampu kelap-kelip di sarung tangan miliknya, yang mana itu ditenagai oleh Arduino. Beberapa bukti lain telah dia post di Facebook. Hanya saja, akun Facebook maupun Twitternya sudah menghilang. Parker mengaku pada Johnny bahwa dia telah dipilih untuk dia kirimkan DVD, karena sebelumnya Johnny pernah memberikan kartu namanya ke Parker di sebuah konferensi. Orang-orang yang pada awalnya skeptis akhirnya mulai percaya dengan apa yang dikatakan Parker. Untuk lebih membuktikannya lagi, dia sampai menuliskan tweet kalau akan ada video lain darinya. Dan itu benar. Pada tanggal 1 Januari 2016, sebuah video baru diupload di channel Parker Wright yang berjudul 11B1369. Hampir sama dengan video sebelumnya. Bedanya, ada dua individu di dalam video ini. Parker Wright kemudian diwawancarai oleh sebuah media yang bernama Daily Dot, dan dia sangat terbuka dengan semua pertanyaan. Parker secara jelas menyebutkan bahwa dia menciptakan video 11px1371 sebagai karya seni yang melibatkan teka-teki kompleks. Parker menyebutkan bahwa di tanggal 9 Mei 2015, dia menyebarkan 3 kopi DVD-nya ke berbagai tempat. Satu dia tempatkan di stasiun kereta di Polandia, satu dia tempatkan di taman, dan satunya lagi dia bagikan secara online di 4chan. Setelah itu, Parker memang berencana untuk terus membuat video seni seperti 11px1371, terlepas viral atau tidaknya video-video yang akan dibuatnya. Oh iya, Parker Wright sendiri adalah seorang warga US yang bertempat tinggal di Polandia. Pada bulan April 2019, Parker mengupload video yang berjudul 11B4518. Video ini merupakan lanjutan dari seri 11px1371. Setelah itu, dia mengupload beberapa video abstrak yang bisa kalian cek sendiri di channel YouTube-nya. Pada akhirnya, selesai sudah misteri dari video 11px1371. Kita seharusnya sudah tahu kalau video-video creepy semacam ini tidak jauh dari yang namanya proyek karya seni. Aku pribadi terkesan dengan bagaimana Parker membuatnya. Segala aspek dibuat dengan sangat niat. Mulai dari bagaimana dia membuat videonya yang benar-benar creepy dan penuh pesan tersirat, sampai bagaimana dia menyebarkan videonya itu ke berbagai tempat, yang pada akhirnya memicu atensi publik yang begitu luas. Semisal Parker tidak mengaku kalau dia adalah kreator asli, aku yakin sampai sekarang video 11px1371 akan menjadi internet misteri yang tidak terpecahkan. Kalau aku jadi Parker, aku pastinya tidak akan beritahu ke publik. Aku akan beri orang-orang di internet kesempatan untuk menyimpulkan sendiri sesuai persepsinya masing-masing. Sesaat setelah Parker mengaku ke publik, video 11px1371 kian meredup. Netizen perlahan-lahan mulai berhenti membicarakannya. Gimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Itu tadi adalah video 11px1371. Jika ada hal yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, tuliskan di kolom komentar di bawah. Thanks for watching and I'll see you in the next video.